Oke, melanjutkan kembali serial The Sandman volume kedua. Kali ini kita masuk ke edisi ke-18, bagian kedua dari arc cerita Dream Country. Untuk cerita sebelumnya, silahkan teman-teman lihat pada videonya. Linknya itu ada di dalam deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, ada baiknya kita lewatkan dulu bumper DC Indonesia. Diceritakan di sebuah rumah hiduplah seorang pria bernama Don bersama istri mudanya. Pada malam hari mereka akan tidur untuk beristirahat. Di saat itu mereka meninggalkan The Kitty, seekor anak kucing peliharaan mereka, dan meletakkan kucing tersebut untuk beristirahat di tempat tidurnya. Setelah mereka pergi meninggalkan anak kucing yang berbulu putih itu, kucing itu pun kemudian didatangi seekor kucing yang lainnya. Kucing yang berbulu coklat muncul di balik jendela. Dia menyampaikan kucing putih untuk mengajaknya keluar karena ada sebuah acara yang akan diselenggarakan oleh seekor kucing betina yang terkenal. Tapi bagaimana mungkin dia akan bisa keluar dari tempat itu? Semua dinding dengan keadaan yang tertutup dan tidak ada jalan keluar, dan melalui sebuah anak tangga, kucing putih itu pun berhasil keluar melalui jendela rumah. Kedua kucing itu pun kemudian berkeliaran keluar melalui halaman kuburan yang ditumbuhi tanaman. Tidak hanya kedua kucing itu saja, yang ternyata ada kucing-kucing lain yang juga dalam perjalanan yang sama, hingga sampailah kucing itu pun berkumpul dan menunggu kucing yang akan menyampaikan pesan kepada mereka. Si kucing pembicara pun muncul di hadapan semua para kucing dan mengungkapkan dirinya adalah seekor kucing Blue Point Siam murni. Dia mengungkapkan kepada semua kucing yang hadir di sana bahwa dulunya dia pernah hidup bebas bersama manusia, di mana dulunya dia pernah tinggal di rumah sebuah keluarga yang selalu menjaganya, memberikan makan dan hidup teratur, hingga pada suatu saat dia bertemu kucing jantan yang menghamilinya, dan dia pun kemudian memiliki anak kucing. Namun sayangnya sang pemilik kucing tidak menyukainya karena melahirkan kucing-kucing yang berbeda warna, yang kemudian pria yang menjaganya itu mengambil anak-anak kucingnya dan membuangnya ke dalam danau. Dengan keadaan yang sedih, dia pun kemudian tertidur dan bermimpi. Di dalam mimpinya, dia berada di alam mimpi dreaming yang penuh dengan lautan tengkorak kucing. Dia bertemu dengan seekor burung gagak tengkorak yang hidup dan mengarahkannya ke gua kucing impian untuk bertanya kenapa hewan seperti mereka hidup seperti yang ditakdirkan. Kucing itu pun kemudian menuruti arahan si burung gagak. Namun untuk menuju ke gua impian yang dimaksud, ada tantangan dan halangan yang harus ditempuh. Dia menghadapi perjalanannya yang sangat sulit dan mengerikan, melewati lembah, sungai, salju, yang akhirnya dia pun menemukan jalannya. Di depan sebuah gua yang dia tuju, ada dua penjaga yang menghentikannya sebelum dia memasuki gua tersebut, dan penjaga memintanya untuk mengetahui alasannya mencari kucing impian. Si kucing itu pun menjawab adalah untuk menemukan keadilan, yang akhirnya penjaga pun memberikannya untuk masuk ke dalam gua. Nah, di dalam gua dia pun akhirnya bertemu dengan kucing impian. Ya, dialah Dream alias Cat of Dream alias si Morpheus yang ternyata sudah menyambutnya. Si kucing itu pun menjawab untuk apa dia bertemu dengan si raja kucing impian. Dia pun menjelaskan sebenarnya dia ingin mencari tahu alasan mengapa manusia dapat mengambil anak-anaknya dan mengapa kucing hidup seperti mereka. Mendengar pertanyaan itu, si kucing impian memintanya untuk segera menatap matanya. Di saat dia menatap matanya, kucing impian pun menunjukkan kepadanya bagaimana di masa lalu kucing jauh lebih besar dan manusia jauh lebih kecil. Kucinglah yang menguasai bumi dan dilayani oleh umat manusia. Kadang-kadang mereka berburu dan memakan manusia karena mereka lebih menyenangkan untuk ditangkap dibandingkan hewan-hewan yang lainnya. Suatu hari manusia pun memberontak, mengetahui bahwa dengan memimpikan hal yang sama mereka dapat mengubah kenyataan
kenyataan yang akhirnya hanya dalam waktu semalam para manusia membayangkan dirinya menjadi sebuah kenyataan di mana mereka selalu menjadi makhluk yang lebih unggul dari hewan kucing. Hal ini memberikan gagasan kepada si kucing tersebut bahwa jika semua kucing memimpikan kehidupannya sebagai penguasa lagi, mereka akan mengembalikan segalanya ke tatanan alam. Yang selanjutnya, dia pun berkeliling dunia untuk mencoba meyakinkan kucing lain tentang rencananya. Sampai di sini, pembicaraannya tentang mimpi 1000 kucing sudah berakhir dan pertemuan pun bubar. Tapi sebelum si kucing pembicara meninggalkan tempat, si anak kucing berbulu putih The Kitty menghampirinya dan mengatakan bahwa dia percaya pada rencana si kucing pembicara. Si kucing pembicara pun menjawab, maka di sanalah harapannya, yang kemudian mereka pun berpisah. Nah, selanjutnya si kucing coklat datang menghampiri The Kitty dan mengajaknya kembali pulang ke rumah tuannya. Mendengar semua apa yang disampaikan si kucing pembicara, si kucing coklat sepertinya kurang tertarik dengannya, meskipun The Kitty tetap mempercayainya. Keesokan paginya, Don dan istrinya menyiapkan sarapan kucing peliharaan mereka. Terlihat si kucing putih yang masih tertidur sedang mengigau. Kucing itu tengah bermimpi yang memimpikan kucing sebagai penguasa manusia. Yang selanjutnya, cerita edisi selanjutnya adalah A Midsummer Night's Dream. Sebenarnya cerita ini sudah diangkat live action pada serial The Sandman season pertama episode yang ke-11 yang dirilis di Netflix. Ya, jalan ceritanya sangat mirip untuk ditonton. Nah, itulah dia pembahasan arc cerita Dream Country bagian kedua dari serial The Sandman volume kedua. Semoga kalian terhibur dengan cerita ini, dan kenalkan nama aku Jimmy Brainstorming. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel DC Indonesia. Yeah.